Ada sesuatu yang tak berbentuk dan sempurna sebelum alam semesta lahir. Ia tentram, kosong, sunyi, tak berubah, tak terbatas, hadir kekal. Itulah Bunda alam semesta. Karena kurangnya nama yang lebih baik, kusebut ia Sang Tao. Ia mengalir melalui semua benda, di dalam dan di luar, dan kembali ke asal mula segala benda. Sang Tao bisa bermakna alam atau hukum alam. Sang Tao adalah seperti suatu sumur. Dipakai tapi tidak pernah habis. Ia seperti kehampaan abadi, diisi dengan kemungkinan-kemungkinan tak berhingga. Ketika engkau mempunyai nama-nama dan bentuk-bentuk, ketahuilah bahwa mereka hanya sementara. Ketika engkau mempunyai lembaga-lembaga, ketahuilah di mana fungsi-fungsinya harus berakhir. Ketahuilah kapan untuk berhenti, engkau dapat menghindari bahaya. Kembali adalah gerakan Sang Tao. Menyerah adalah jalan Sang Tao. Semua benda lahir dari ada. Ada lahir dari bukan ada. Tanpa membuka pintu, engkau dapat membuka hatimu kepada dunia. Tanpa melihat keluar jendela, engkau dapat melihat hakikat Sang Tao. Makin banyak kau tahu, makin sedikit kau mengerti. Namun misteri dan penjelmaan-penjelmaan muncul dari sumber yang sama. Sumber ini disebut kegelapan. Kegelapan di dalam kegelapan, pintu gerbang bagi semua pengertian. Ketika orang melihat beberapa hal indah, hal-hal lain menjadi jelek. Ketika orang melihat beberapa hal baik, hal-hal lain menjadi buruk. Ada dan tiada saling menciptakan. Sulit dan mudah saling mendukung. Panjang dan pendek saling menetapkan. Tinggi dan rendah saling tergantung. Sebelum dan sesudah saling menyusul. Bila engkau puas menjadi dirimu saja dan tidak membandingkan atau bersaing, setiap orang akan menghargaimu. Dapatkah engkau membiarkan tubuhmu menjadi gemulai laksana bayi baru lahir? Dapatkah engkau membersihkan penglihatan batinmu hingga engkau tak melihat selain Sang Cahaya? Dapatkah engkau mencintai semua orang, dan membiarkan mereka tanpa memaksakan kehendakmu? Dapatkah engkau menangani masalah-masalah paling penting dengan membiarkan peristiwa-peristiwa mengambil jalannya sendiri? Dapatkah engkau mundur dari pikiranmu sendiri dan dengan begitu mengerti semua hal? Melahirkan dan memelihara, lakukanlah tanpa memiliki, bertindak tanpa pengharapan, memimpin dan tidak berusaha mengendalikan, inilah kebajikan tertinggi. Kita menggabungkan ruji-ruji di dalam sebuah roda, tetapi lubang di tengahnya lah yang membuat gerobak itu berjalan. Kita membentuk lempung menjadi sebuah pot, tetapi kekosongan di dalamnya lah yang menyimpan apapun yang kita inginkan. Kita memaku kayu untuk membuat rumah, namun ruang bagian dalamnya lah yang membuat ia dapat dihuni. Kita bekerja dengan yang ada, tetapi yang tiadalah yang kita gunakan. Keberhasilan sama bahayanya dengan kegagalan. Harapan sama cekungnya dengan ketakutan. Apa artinya bahwa harapan sama cekungnya dengan ketakutan? Harapan dan ketakutan adalah momok yang muncul karena memikirkan diri. Bila kita tak melihat diri sebagai diri, apalagi yang harus kita takutkan? Lihatlah dunia sebagai dirimu sendiri. Percayalah pada cara berada benda-benda. Cintailah dunia seperti dirimu sendiri, barulah engkau dapat peduli dengan semua benda. Dekati ia maka tak ada awal, ikuti ia maka tak ada akhir. Engkau tak dapat mengetahuinya, tetapi engkau dapat menjadi ia, tenanglah dalam hidupmu sendiri. Sadarilah dari mana asalmu, inilah hakikat kebijaksanaan. Kosongkan pikiranmu dari semua pemikiran. Biarkan hatimu damai. Perhatikan kekacauan yang ada, tetapi renungkan gerak kembalinya. Setiap ada yang tersendiri di dalam semesta kembali ke sumber bersama. Kembali ke sumber adalah ketentraman. Jika engkau tidak menyadari sumber, engkau tersandung dalam kebingungan dan kesedihan. Bila engkau menyadari dari mana asalmu, niscaya engkau akan toleran, tidak berpamrih, girang, baik hati seperti seorang nenek, berwibawa seperti seorang raja. Terbenam dalam keajaiban Sang Tao, engkau dapat menangani apapun yang dibawa kehidupan bagimu, dan saat maut datang, engkau siap.
Jika engkau ingin menjadi keseluruhan, biarkan dirimu menjadi bagian. Jika engkau ingin menjadi lurus, biarkan dirimu bengkok. Jika engkau ingin menjadi penuh, biarkan dirimu kosong. Jika engkau ingin dilahirkan kembali, biarkan dirimu mati. Jika engkau ingin diberi segalanya, serahkanlah segalanya. Dia yang mencoba bersinar cahayanya suram. Dia yang mendefinisikan dirinya sendiri tak dapat mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia yang mempunyai kekuasaan atas orang lain, tak dapat memberdayakan dirinya sendiri. Dia yang melekat dengan pekerjaannya, takkan menciptakan apapun yang lestari. Jika engkau ingin selaras dengan hukum alam, lakukan saja pekerjaanmu, lalu lepaskan. Berat adalah akar bagi hal yang ringan. Tak bergerak adalah sumber semua gerakan. Jika engkau membiarkan dirimu ditiup ke sana kemari, engkau tercerabut dari akarmu. Jika engkau membiarkan keresahan menggerakkanmu, engkau tercerabut dari dirimu. Seorang pengembara yang baik tak punya rencana tetap dan dia tidak bermaksud sampai. Seorang seniman yang baik membiarkan intuisi-intuisinya membawanya kemana saja. Seorang ilmuwan yang baik telah membebaskan dirinya dari konsep-konsep dan senantiasa membuka pikirannya kepada apa yang ada. Karena itu manusia bijak tersedia bagi semua orang dan tak menolak siapapun. Dia siap menggunakan semua situasi dan tidak menghambur-hamburkan apapun. Hal ini disebut mewujudkan cahaya. Apa itu orang baik selain guru yang buruk? Apa itu orang buruk selain yang dihasilkan orang baik? Jika engkau tidak mengerti hal ini, engkau akan tersesat, secerdas apapun engkau. Ini rahasia besar. Apakah engkau ingin memperbaiki dunia? Kukira itu tidak dapat dilakukan. Dunia keramat. Ia tidak dapat diperbaiki. Jika engkau memengaruhinya, engkau akan meruntuhkannya. Jika engkau memperlakukannya seperti suatu objek, engkau akan kehilangan ia. Ada waktu untuk di depan, ada waktu untuk di belakang, ada waktu untuk bergerak. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bertenaga, ada waktu untuk lelah, ada waktu untuk aman, ada waktu untuk berada dalam bahaya. Manusia bijak melihat benda-benda sebagaimana adanya, tanpa mencoba mengendalikannya. Dia membiarkan mereka menempuh jalannya sendiri, dan berdiam di tengah lingkaran. Senjata adalah alat kekerasan, semua orang yang sopan membencinya. Senjata adalah alat ketakutan, orang yang sopan akan menghindarinya kecuali dalam keadaan sangat terpaksa dan jika terpaksa, dia menggunakannya selalu dengan pengekangan paling tinggi. Perdamaian adalah nilai yang paling tinggi. Jika perdamaian telah hancur, bagaimana mungkin dia puas? Musuh-musuhnya bukan iblis, tapi manusia seperti dirinya sendiri. Dia tidak ingin merugikan mereka. Dia juga tak gembira dalam kemenangan. Bagaimana dia dapat gembira dalam kemenangan dan bersuka dalam membunuh manusia? Mengenal orang lain adalah kecerdasan, mengenal dirimu sendiri adalah kebijaksanaan. Menguasai orang lain adalah kekuatan, menguasai dirimu sendiri adalah kekuasaan yang sejati. Jika engkau menyadari bahwa engkau mempunyai cukup harta, engkau benar-benar kaya. Jika engkau tinggal di tengah, dan menerima kematian dengan segenap hati, engkau akan kekal selamanya. Jika engkau ingin menyusutkan sesuatu, engkau harus membiarkan dia lebih dulu mengembang. Jika engkau ingin melepaskan sesuatu, engkau lebih dulu harus mengizinkannya bertumbuh subur. Jika engkau ingin mengambil sesuatu, engkau harus lebih dulu membiarkannya diberikan. Ini disebut persepsi yang halus atas cara berada benda-benda. Yang lembut mengalahkan yang keras. Yang lambat mengalahkan yang cepat. Biarkan pekerjaanmu tetap menjadi misteri. Tunjukkan hasil-hasilnya saja kepada semua orang. Kemasyhuran atau ketulusan, mana lebih penting? Uang atau kebahagiaan, mana lebih berharga? Keberhasilan atau kegagalan, mana lebih merusak? Jika engkau mengharapkan pemenuhan dari orang lain, engkau takkan pernah sungguh terpenuhi. Jika kebahagiaanmu tergantung pada uang, engkau takkan pernah bahagia dengan dirimu sendiri.
Puaslah dengan apa yang engkau punya, bersukacitalah dalam cara beradanya benda-benda. Saat engkau tak merasa kekurangan, seluruh dunia menjadi milikmu. Tak ada ilusi yang lebih besar daripada ketakutan. Tak ada kesalahan lebih besar daripada bersiap membela diri. Tak ada kemalangan lebih besar daripada punya seorang musuh. Penguasaan sejati dapat dicapai dengan membiarkan hal-hal menempuh jalannya sendiri. Ia tidak dapat digapai dengan bertindak mencampuri. Dia baik kepada orang yang baik. Dia juga baik kepada orang yang tidak baik. Inilah kebaikan yang sejati. Dia mempercayai orang yang dapat dipercaya. Dia juga percaya kepada orang yang tak dapat dipercaya. Inilah kepercayaan yang sejati. Jika engkau menutup pikiranmu dengan pertimbangan dan menuruti keinginan-keinginan, hatimu akan susah. Jika mencegah pikiranmu menilai dan tidak dipimpin oleh indera-indera, hatimu akan menemukan kedamaian. Melihat ke dalam kegelapan adalah kejelasan. Mengetahui cara menyerah adalah kekuatan. Gunakan cahayamu sendiri dan kembalilah ke sumber cahaya. Ini yang disebut mempraktekkan keabadian. Bagaimana aku tahu kalau ini benar? Dengan melongok ke dalam diriku sendiri. Bertindaklah tanpa berbuat, bekerjalah tanpa berusaha. Pikirkan yang kecil sebagai yang besar dan yang sedikit sebagai yang banyak. Hadapi yang sulit selagi ia masih mudah. Rampungkan tugas besar dengan serangkaian tindakan-tindakan kecil. Manusia bijak tidak pernah menjangkau yang besar, karenanya dia mencapai kebesaran. Ketika dia menjumpai suatu kesulitan, dia berhenti dan membuka diri kepadanya. Dia tidak melekat kepada kenyamanannya sendiri. Karena itulah masalah-masalah tak masalah baginya. Apa yang berakar mudah disuburkan. Apa yang masih baru mudah diperbaiki. Apa yang rapuh mudah patah. Apa yang kecil mudah dipencarkan. Cegahlah kesulitan sebelum ia muncul. Tatalah hal-hal sebelum mereka ada. Pohon pinus raksasa bertumbuh dari kecambah kecil. Perjalanan 1000 mil diawali dari bawah kakimu. Para guru kuno tak berusaha mendidik semua orang, tetapi dengan baik hati mengajari mereka untuk tidak tahu. Ketika semua orang menganggap tahu jawaban-jawaban, mereka susah dibimbing. Ketika semua orang tahu bahwa mereka tidak tahu, mereka dapat menemukan jalannya sendiri. Semua sungai mengalir ke laut, karena laut lebih rendah daripada mereka. Kerendahan hati memberi kekuatannya. Jika engkau ingin memerintah semua orang, engkau harus menempatkan diri di bawah mereka. Jika engkau ingin memimpin semua orang, engkau harus belajar bagaimana mengikuti mereka. Tidak tahu adalah pengetahuan sejati. Mengira tahu adalah suatu penyakit. Pertama sadarilah bahwa engkau sakit, maka engkau dapat beranjak menuju kesehatan. Jika engkau menyadari semua benda berubah, tak akan ada yang kau coba pertahankan. Jika engkau tak takut sekarat, tidak ada yang tidak dapat engkau capai. Berusaha mengendalikan masa depan, ibarat mencoba menggantikan sang pandai kayu. Ketika engkau memakai peralatan sang pandai kayu, ada kemungkinan engkau akan memotong tanganmu. Manusia lahir lembut dan luwes, mati, mereka menjadi kaku dan keras. Tanaman lahir lunak dan liat, mati, ia rapuh dan kering. Karena itu barang siapa kaku dan tidak luas, dia adalah murid kematian. Barang siapa lembut dan menyerah, dia adalah murid kehidupan. Yang keras dan kaku akan dipatahkan. Yang lunak dan gemulai akan menang. Tidak ada di dunia yang selembut dan semenyerah air. Tetapi untuk melarutkan yang keras dan kaku, tidak ada yang melebihinya. Yang lembek mengalahkan yang keras, yang lunak mengalahkan yang kaku. Setiap orang tahu ini benar, tetapi sedikit yang mempraktekkannya. Kata-kata yang benar tampak saling bertentangan.